Baik. Oke. Sebelum kita mulai, coba salah satu bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Pak Imam absen ya? Ya, Hari ini yang tidak kelihatan siapa? 3 anak. 3 anak, siapa saja? Siti Nur Saidah. Siti Nur kemana? Sakit. Oh sakit, terus? Angel? Sakit. Sakit, terus? Angel? Belum ada kabar? Oh ya, ini juga belum ada yang memberi informasi ke Pak Imam. Mungkin nanti setelah ini Pak Imam WA. Oke? Pagi. Oke. Nah, sebelum kita memasuki di materi, Pak Imam punya ice briefing sedikit. Nah, coba tebak gambar yang mau nebak maknanya apa coba. Nah, ada yang mau menebak? Mas Bagas mungkin? Kira-kira apa Mas Bagas? Kira-kira seorang pejabat yang bilang uang Pak, memang itu dulu. Ya, oke. Ya, Pak Imam jelaskan sedikit ya. Nah, dari gambar ini terlihat ada seorang yang mengejar uang. Ya, mengejar uang dan depannya itu kubur. Nah, ini maknanya ini sudah jadi kodratnya manusia. Yang menginginkan kehidupan di dunia. Yang dikejar adalah uang. Nah, semakin dikejar akan semakin ya. Nah, oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mau kemana kita setelah lulus, gitu ya. Nah, jadi tujuan hari ini adalah peserta didik mampu menyelaraskan perilaku diri dengan kebutuhan bidang karir masa depan yang diminati, baik kerja, melanjutkan studi atau berwirausaha. Nah, ini tujuan khususnya hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami pilihan karir setelah lulus dari SMK. Ya, jadi pilihan karir bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha. Nah, yang kedua, peserta didik atau konseling dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Nah, jadi nanti yang mau berstudi lanjut itu yang perlu diperhatikan apa saja. Oke? Nah, yang ketiga, peserta didik atau konseling dapat memahami hal yang harus diperhatikan untuk memasuki dunia kerja. Nah, ini juga sama. Nanti ketika kalian mau bekerja, itu apa saja yang akan dan harus disiapkan untuk bekerja. Nah, sebelum Pak Imam paparkan materinya, Pak Imam ingatkan dulu untuk kesepakatan kelasnya. Oke, yang pertama datang tepat waktu. Ya, hari ini tidak ada yang terlambat ya. Oke, berbicara sopan. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, HP disimpan saat pelajaran. Nah, kira-kira ada yang masih bermain HP? Nah, nggak ada ya. Oke. 5, makan dan minum saat jam istirahat. Oke, yang keenam, tidak tidur di kelas. Nah, anak-anak, coba perhatikan video materi yang ada di depan.
bagi yang cukup dalam finansial ataupun banyak uang serta ditambah dukungan dari orang tua, gak jadi masalah untuk kuliah di kampus Menteren, bahkan sampai luar negeri. Tapi sekarang masalahnya, bagaimana dengan yang masih kurang dalam segi finansial? Mau nggak mau harus kerja dulu untuk menggalang modal kuliah. Setelah bekerja di suatu perusahaan, terkadang kepikiran juga malas buat nerusin studi di perguruan tinggi, dan terkadang berpikiran buat apa kuliah, gue udah bisa dapat duit gini, tempat kerja enak lagi dan lain-lain. Jangan salah loh, ada beberapa orang malah kesel gara-gara hal ini. Kenapa gue dari dulu gak kuliah? Udah keenakan sama duit kali ya. Menurut data yang diperoleh, mayoritas yang ada sekarang memilih merekrut karyawan yang berlatar belakang D3 atau S1 untuk menduduki posisi yang strategis di perusahaan. Lulusan SMA menurut perusahaan dinilai belum mencukupi skill yang dibutuhkan di perusahaannya. Berarti kita harus kuliah dulu dong. Nah, oke. Dari pemaparan tadi kita sudah melihat video dan sudah menjelaskan bagaimana persiapan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ketika kita memilih bekerja, memilih belajar, melanjutkan kuliah atau berwirausaha. Nah, sekarang silakan bagi kelompok sesuai dengan pilihan karir masing-masing. Nah, kemarin kita sudah memilih karir yang akan kita lakukan setelah lulus. Nah, silakan dibagi kelompoknya. Untuk yang pilihan belajar berarti yang paling kanan nanti ya. Untuk yang bekerja paling kanan, kuliah nanti di tengah, dan yang berwirausaha paling kiri. Oke. Nah, nanti jumlahnya tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting sesuai dengan pilihan karirnya masing-masing. Oke? Bisa? Ya, silakan berkelompok. Nah, ya, ini sudah dibagi kelompok sesuai pilihan karirnya. Untuk yang bekerja ada berapa? 3, 4, 5, 10 ya? Oke, untuk yang kuliah ada 12. Oke, untuk yang berwirausaha 40 ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan sesuai instruksi di depan. Nah, dalam mengerjakan boleh memakai kanva, boleh ditulis di kertas folio, boleh ditulis di buku tulis sesuai dengan pilihannya masing-masing kelompok. Oke? Bisa dikerjakan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wirausaha akan memaparkan hasil penelitian kami dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kuliah ingin memaparkan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerja. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Oke, nah hari ini kita sudah belajar tentang pilihan karir setelah lulus dari SMK. Coba siapa yang berani menyimpulkan kegiatan hari ini? Mas Nata, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
termotivasi dan lebih mudah untuk memilih jalur hidup selanjutnya. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Nah, oke. Jadi setelah hari ini kita sudah tahu pilihan karir kita. So, kita mau jadi apa? Nah, karena kita sudah tahu setelah lulus kita mau kemana, bisa bekerja, kuliah atau melanjutkan. Nah, silakan disiapkan dari sekarang apa yang dibutuhkan, apa yang mungkin nanti kita perlukan, keterampilan apa yang kita butuhkan. Oke, gitu ya. Nah, saya kira cukup untuk hari ini. Oke, silakan dipimpin doa salah satu. Amin.